Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala langkah kita senantiasa diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memperoleh daripada kasih sayang rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas perihal al-iqtisad fil ibadah. Al-iqtisad fil ibadah itu adalah sedang-sedang saja di dalam beribadah. Al-iqtisad fil ibadah, yakni sedang-sedang saja di dalam beribadah, tidak begitu berlebihan, ya, tidak begitu sampai memaksakan diri. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kata Allah, kami tidaklah turunkan Al-Qur'an itu kepada kamu. Ma anzalna alaikal qur'an, kami tidak turunkan Al-Qur'an kepadamu dengan tujuan litashqa, supaya kemudian kamu merasa kesulitan, kamu merasa berat. Allah tidaklah menurunkan Al-Qur'an, artinya apa-apa yang ada terkandung dalam Al-Qur'an, syariat-syariat di dalam Al-Qur'an, mulai dari sholat, puasa, dan seterusnya, ibadah-ibadah itu tidaklah diturunkan kepada umat Nabi Muhammad dengan tujuan untuk memperberat, dengan tujuan untuk mempersulit. Tidak. Allah tegaskan, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an yang kemudian menyebabkan kau menjadi sulit. Artinya, sebenarnya syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang tidak memberatkan. Bahkan di situ banyak kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan, hal positif yang akan dirasakan oleh setiap manusia. Maka kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tegaskan, Allah menghendaki kemudahan kepada kalian, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan terhadap kalian. Artinya kalau kemudian kita merasa sulit, merasa berat, merasa payah, itu bukan yang diharapkan, atau itu adalah sesuatu yang bukan daripada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan dari sesuatu yang ada daripada tuntutan di dalam agama kita. Karena tegas Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra. Yang Allah kehendaki adalah kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Artinya, di dalam kita melaksanakan ibadah, tidak perlu kita terlalu memaksakan diri. Yang sedang-sedang saja, apa yang sudah menjadi kewajiban, pasti kita lakukan. Yang sunah-sunahnya kita berusaha untuk lakukan. Tapi jangan sampai kemudian memaksakan diri, sehingga merasakan begitu capek, merasakan begitu payah, begitu sulit, karena ini akan bertentangan sebagaimana Allah peringatkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maka ada suatu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, menyampaikan, memberitakan bahwa ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah ada 3 kelompok orang datang ke rumahnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya datang ini yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka datang ke rumah istrinya Rasulullah untuk bertanya, ingin cari tahu bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka datang, ya, salah satu rohtin, datang 3 kelompok ini ke rumah Rasulullah, ke rumah istri Rasulullah. Tujuannya untuk yas'aluna an ibadati Nabi, pengen tahu bagaimana sih Nabi itu kalau beribadah. Apakah semalaman full, semalaman suntuk Rasulullah beribadah, atau bagaimana? Maka falama ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu, ketika 3 orang ini yang mengkepoin bagaimana ibadahnya Rasulullah, dikasih tahu, oh Rasulullah itu kalau beribadah semacam ini, semacam ini, semacam ini. Ketika mereka sudah dikasih tahu, falama ukhbiru, mereka sudah dikasih tahu ka'annahum taqalluha,
Ini seolah-olah mereka menganggap sedikit apa yang telah ibadah yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah ini sama mereka dianggap sedikit. Oh, saya kira kalau Nabi Muhammad ini ada seorang utusan, ibadahnya begini. Ketika mereka disampaikan, Rasulullah kalau ibadah itu ya ternyata ka'annahum taqalluha. Seolah-olah mereka menganggap ternyata sedikit. Wa qalu, kemudian mereka berkomentar, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad, bagaimana kalau dibandingkan dengan kita? Nabi Muhammad ini waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah ini adalah sosok manusia yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah. Kalau kita bagaimana? Maka kemudian qala ahaduhum, salah satu dari mereka ini mengatakan, amma ana fa usolli al-laila abada. Akhirnya satu persatu dari 3 kelompok yang menganggap ibadahnya Rasulullah ini tak seberapa rupanya. Akhirnya dari mereka satu persatu mengaku. Yang satu mengatakan amma ana fa usolli al-laila abada. Yang satu mengatakan, saya ini kalau sudah masuk waktu malam maka saya gunakan untuk sholat. Saya gunakan untuk sholat semalaman itu. Saya gunakan untuk beribadah kepada Allah. Saya gunakan untuk sholat semalaman suntuk, selamanya saya gunakan untuk itu. Yang satunya nggak mau kalah. Wa qala al-akhar wa ana asumu ad-dahra abada wala uftiru. Kalau saya setiap hari saya berpuasa, wa ana asumu, kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Di waktu-waktu yang dilarang seperti Idul Adha, Idul Fitri, ya. Kemudian ayyamut tasyrik, yaumul syak, hari tasyrik ini kan dilarang, sudah barang tentu ini tidak boleh. Selain daripada itu saya berpuasa. Wala uftiru. Saya senantiasa berpuasa setiap hari, katanya begitu. Wa qala akhar, yang satunya lagi mengatakan wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Kalau saya, yang satunya yang ketiga ini mengatakan saya tidak mau menikah. Kenapa? Fala atazawwaju abada. Saya ini a'tazilu an-nisa, saya menghindari perempuan, fala atazawwaju abada, sehingga saya tidak menikah. Mungkin salah satu tujuannya agar kemudian dia memiliki waktu yang cukup luas, memiliki kesempatan yang banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghindari untuk menikah. Yang jelas orientasi mereka ini begitu hebatnya kalau kita dengar. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Kemudian datang Rasulullah dan Rasulullah mendengar apa yang mereka sampaikan. Faqala, Rasulullah menanyakan, antumul ladzina qultum kada wa kada, kata Rasulullah, apakah kalian adalah orang yang mengatakan begini? Apakah kalian ini yang tadi mengatakan kalau saya setiap malamnya semalaman suntuk beribadah, selamanya begitu. Kalau saya ini akan berpuasa terus, tidak akan berbuka, setiap begitu terus. Yang satunya begini. Apakah kalian orangnya? Ama wallahi inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, kata Rasulullah, saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah, lakini asumu wa uftiru. Saya berpuasa, tapi saya juga tidak berpuasa. Waktunya berpuasa saya berpuasa, waktunya tidak berpuasa saya tidak berpuasa. Wa usolli wa arkudu. Saya ini ya sholat apa yang sudah menjadi kewajiban dilaksanakan. Tapi bukan kemudian semalaman suntuk. Bukan kemudian saya gunakan untuk itu saja, tidak. Rasulullah mengatakan saya sholat, wa arkudu, saya juga istirahat, tidur. Wa atazawwaju an-nisa, dan saya pun menikah. Kata Rasulullah, faman, kemudian sebagai penutup Rasulullah menyampaikan, faman raghiba an sunnati, orang-orang yang tidak senang dengan apa yang telah saya contohkan, falaisa minni, maka dia bukanlah daripada golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati, yang tidak senang daripada sunnahku, yakni apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka falaisa minni, bukanlah daripada golonganku. Jadi Rasulullah mengatakan sholat, waktunya sholat, waktunya istirahat. Kalau memang sudah waktunya untuk berpuasa wajib, puasa Ramadan, ya berpuasa.
Kemudian kalau memang di hari-hari biasa yang kemudian dituntut untuk bekerja, menguras banyak tenaga, ya tidak berpuasa. Dia gunakan untuk bekerja, kata. Tapi kalau sudah datang yang sudah memang waktunya untuk berpuasa, ya berpuasa. Waktunya untuk istirahat, istirahat. Itulah yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana ini merupakan menerjemahkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ma anzalna 'alaikal Qur'an litasqa. Allah tidak turunkan Al-Qur'an, yakni apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an daripada syariat, tuntutan-tuntutan sholat, tuntutan puasa dan seterusnya, itu tujuannya bukan untuk memberatkan. Dan Allah juga tegaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah sesuai dengan yang disampaikan Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra, yang Allah kehendaki adalah kemudahan, wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kita semua. Pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Dalam kesempatan kali ini kita membahas perihal al-iqtisad fil ibadah, yakni sedang-sedang saja di dalam beribadah itu, tidak perlu membawa diri kita begitu capek, begitu payah, merasakan kesulitan. Ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan bahwa aku turunkan Al-Qur'an bukan dengan tujuan litasqa, bukan dengan tujuan supaya kamu merasakan kesulitan, merasakan payah dan sebagainya. Dan Allah juga dalam ayat lain menegaskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang Allah kehendaki terhadap diri kita semua adalah kemudahan, bukan yang Allah kehendaki terhadap kita adalah kesulitan. Artinya apa-apa yang sudah diterapkan daripada ketentuan-ketentuan agama kita itu tujuannya adalah untuk mempermudah, dan tentu di balik itu banyak sekali hikmatut tasyri', hikmah kenapa disyariatkan, dan itu akan kembali kepada diri kita berupa hal-hal yang positif, banyak kemaslahatan yang kembali kepada diri kita, bukan untuk tujuan mempersulit, karena akan bertentangan. Maka dikatakan al-iqtisad fil ibadah, beribadah yang sedang-sedang saja, tidak begitu sampai berlebihan yang sehingga dia merasakan begitu payah, merasakan begitu capek dan seterusnya. Dalam kesempatan lain, sahabat Anas radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Pernah satu kesempatan Rasulullah masuk ke satu masjid. Ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid itu, fa'idan hablun mamdudun baina sariyataini. Ternyata ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid itu terdapat tali yang memanjang, baina sariyatain, di antara dua tiang. Dua tiang, ternyata di situ ada tali. Apakah itu cuma tali menjulur satu ataukah ada tambahan yang lain? Yang jelas terdapat tali mamdudun baina sariyatain, ada tali yang dipasang di antara dua tiang. Maka kemudian Rasulullah berkomentar, faqala ma hadzal hablu, kenapa ada tali di dalam masjid ini? Qalu, kata para sahabat menginformasikan kepada Rasulullah, hadza hablun li Zainab. Wahai Rasulullah, ini tali yang masang adalah Zainab. Zainab itu fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Zainab kalau sudah capek, lesu, lemah sudah dari mengerjakan ibadah entah sholat apa di dalam masjid itu, maka beliau Zainab akan ta'allaqat, akan bersandar atau berpegangan atau melepas capeknya itu dengan bergelanjut di tali tersebut. Apa komentar Rasulullah SAW terkait dengan tema kita al-iqtisad fil ibadah? Kata Rasulullah, hulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarkud. Kata Rasulullah,
kalian lepas tali yang terpasang di dalam masjid ini, lepas aja tali itu. Kemudian Rasul memberikan nasihat, liyusalli ahadukum nasyatahu. Seharusnya kalian ini kalau mengerjakan ibadah sholat, ya dengan keadaan semangat. Melakukan ibadah itu dengan penuh penjiwaan, dengan penuh pengertian, ya, dengan penuh rasa semangat. Sehingga kalau sudah capek, faidah fataro, sudah mulai fisik merasakan lelah, maka falyarkud, beristirahatlah, jangan dipaksakan. Sholat kalau sudah misalnya ngantuk kondisinya, tidak perlu dipaksakan. Atau membaca Al-Quran, karena sering terjadi orang kalau kemudian memaksakan dirinya membaca Al-Quran, kita kasih contoh, masih dalam kondisi ngantuk, ya, begitu berat mengangkat kedua kelopak matanya ini, kok dia paksakan dirinya untuk membaca Al-Quran, maka yang sering terjadi adalah dia entah apa yang dia baca sampai ke mana tidak jelas, dan ini akan tidak baik. Entah apa yang dia baca, nah ini jelas barang tentu akan merubah terhadap arti daripada Al-Quran itu juga. Maka kata Rasulullah, liyusalli ahadukum nasyatahu, kalau beribadah, sembahyang, sholat, maka dengan rasa semangat. Kalau sudah faidah fatara falyarkud, kalau memang sudah capek, letih, lesu, udah istirahat. Nah, ini al-iqtisad fil ibadah, dan kita kira tidak hanya ini berlaku untuk seperti sholat dan sebagainya, hal-hal yang lain pun, belajar atau hal-hal yang lain juga sesuai. Kalau kemudian faidah fatara falyarkud, kalau memang sudah lelah ya istirahat, ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keterangan lain, ini diriwayatkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bernama Sayyidah Aisyah, seorang perempuan yang cerdas. Ini istri Rasulullah, beliau adalah sahabat Nabi. Sebagaimana kita katakan sebelumnya bahwa sahabat itu adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dan dia beriman kepada Rasulullah. Baik itu anak kecil, orang sudah dewasa, perempuan, laki-laki, bertemu Rasulullah walaupun dia buta, walaupun dia sebentar bertemu Rasulullah, saat bertemu dengan Rasulullah dia asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia beriman kepada Rasulullah, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah, maka dia dikatakan sebagai sahabat Nabi. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud. Kalau kalian lagi sholat, kemudian selesai sholat mau melanjutkan lagi misal, ternyata sudah merasakan ngantuk, falyarkud, istirahatlah, hatta yadhaba anhu an-naum. Kalau kita ini dalam perihal ibadah sholat, bisa juga kita praktekkan dalam hal-hal yang lain, di dalam tugas-tugas keseharian kita, seperti belajar, kita katakan semacam itu. Belajar, sudah merasakan letih, sudah ngantuk, ya sudah berhenti, tidak perlu dipaksakan. Kalaupun dipaksakan, tidak akan tidak masuk apa yang kita pelajari, kita tidak faham. Maka kata Rasulullah, falyarkud, istirahat, tidurlah, hatta yadhaba anhu an-naum, sampai kemudian rasa ngantuk kita itu hilang. Karena nanti setelah dia beristirahat akan muncul lagi semangat yang baru, ya, spirit yang baru akan hadir kembali di dalam diri orang tersebut. Jadi kalau kemudian dia ini merasakan sudah tidak begitu semangat lagi, falyarkud, ya sudah, berhenti, istirahat. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Orang ini kalau kemudian memaksakan dirinya, dia dalam kondisi ngantuk, ya. Di sini dikatakan dalam ibadah sholat, maka dia tidak mengetahui di dalam sholatnya itu apa yang dia baca. Mungkin sebagian pemirsa pernah merasakan di saat melaksanakan suatu ibadah, ya, entah itu sholat subuh katakanlah, sampai begitu ngantuknya sehingga kadang tidak sadar apa yang sudah saya ucapkan tadi, apa yang saya baca tadi. Kadang begitu, dan itu juga bisa menyebabkan kadang seseorang tidak sadar kan.
bukan hal yang baik lagi yang dia sampaikan karena dia sudah nggak sadar. Ternyata adalah sesuatu yang tidak baik yang kemudian muncul daripada mulutnya. Maka wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Pinginnya baca ini, pinginnya ini adalah hal yang baik karena dalam kondisi yang tidak fokus, dia ngantuk atau capek, maka kemudian yang terjadi malah sebaliknya. Maka sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pertama liyusolli ahadukum nasyatahu, ya, penuh dengan semangat kalau kita beribadah, sholat penuh dengan penjiwaan, penuh dengan pemaknaan, ya, yang kemudian kita mengerti di dalam sholat. Oh, karena memang tidak ada kemudian dalam diri kita ini memaksakan, padahal sudah begitu. Dan ini tentu bukan kalau sesuatu yang wajib, sesuatu yang menjadi fardu, ya tetap harus kita laksanakan. Nah, ini walaupun bagaimana kondisinya. Jadi yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah, kalau yang sebelum-sebelumnya ini adalah apa yang disampaikan oleh sahabat Anas. Dalam kesempatan ini yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan begitu, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud. Kalau salah satu dari kalian ini merasa ngantuk dan saat itu sedang sholat, maka istirahatlah hatta yadhhaba anhu an-naum, sehingga rasa ngantuknya hilang. Fa inna, kenapa Rasulullah menganjurkan semacam itu? Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri. Karena orang ini kalau dia sholat padahal dia lagi ngantuk, maka dia tidak mengetahui. La'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Dia pinginnya meminta ampun kepada Allah, yang terjadi malah dia mengatakan hal yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Maka fa inna ahadakum idza shalla, tadi wahwa na'isun, wahwa yusolli falyarkud. Idza na'asa ahadukum wahwa yusolli falyarkud. Atau dengan bahasa lain, kalau di antara kita lagi belajar atau sedang mempekerjakan sesuatu yang butuh tingkat fokus yang tinggi, kemudian dia merasa ngantuk, idza na'asa ahadukum, merasa ngantuk, maka falyarkud, maka dia beristirahat. Dia beristirahat sehingga rasa ngantuknya itu hilang, nanti dia hadir kembali dengan rasa semangat. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya terkait dengan al-iqtisad fil ibadah. Di dalam Al-Quran, 2 ayat kita sampaikan tentang ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Yang kedua, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian di dalam hadis Nabi juga disampaikan tadi, Rasulullah memberikan saran, kalau kemudian orang tersebut sudah merasa capek, lelah, maka beristirahatlah sampai kemudian rasa lelah capeknya itu hilang, maka dia kemudian akan hadir kembali, ya, dengan rasa semangat. Andai katakan ada orang membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, dia selesai sampai dia baca terus sampai kemudian dia merasa ngantuk, tapi dia punya target misal, maka kalau melihat saran dari Rasulullah SAW, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kalau dia sudah memang tidak memungkinkan, dia merasa ngantuk, capek, udah, nanti dia akan lanjutkan kembali, dia istirahat, ya, dia beristirahat, dia tidur atau bagaimana, maka ketika nanti sudah ngantuknya hilang, dia kembali lagi untuk melanjutkan aktivitasnya itu. Dan ini berlaku tidak hanya tentang ibadah saja, juga berlaku di dalam kegiatan apa yang menjadi rutinitas kita sehari-hari. Jadi terutama di dalam hal ibadah, logis kenapa kemudian Rasulullah menyampaikan kalau salah satu dari kalian merasa ngantuk padahal lagi sholat, ya falyarkud, maka istirahatlah, tidurlah, supaya rasa ngantuknya itu hilang. Nah, logis alasannya kenapa? Rasulullah karena menyampaikan begini,
fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun, ada orang sholat, orang ini sholat padahal dia lagi ngantuk tuh. Maka la yadri, orang yang mengerjakan sholat dalam konteks ini atau dalam membaca Al-Quran atau kegiatan yang lain, dia ngantuk, maka dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca, itu dia tidak mengerti. Dia tidak sadar karena kondisi ngantuk. Kadang di antara orang ngantuk itu sudah di pinggir jurang, ya. Perasaan dia yadhabu yastaghfiru fayasuba nafsahu, pengennya itu baik, malah kadang entah apa-apa yang dia sampaikan begitu loh. Dia baca Al-Quran saking ngantuknya, entah apa yang dia baca. Dia lagi sholat saking ngantuknya, entah apa. Jadi silahkan kemudian beristirahat, nanti kalau sudah semangat lagi baru dimulai lagi ibadahnya itu. Tentu kalau ini adalah hal-hal ibadah yang wajib, maka ya tetap harus dilaksanakan bagaimanapun keadaannya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya. Misalnya sholat ngantuk-ngantuk karena memahaminya, oh berarti kalau kita lagi ngantuk sholat subuh, yudahlah nanti saja, akhirnya sampai keluar waktu, ya itu bukan begitu yang dimaksud. Dalam keterangan lain yang disampaikan oleh Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ini juga salah satu sahabat Rasulullah bernama Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, mengatakan akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Fazaro Salman Abu Darda faro'a Ummu Darda mutabadzilatan. Kemudian ada sahabat Rasulullah bernama Salman dan Abi Darda. Ini ada Salman, sahabat Rasulullah yang bernama Salman ini mengunjungi sahabat Rasulullah juga yang bernama Abi Darda. Ketika sahabat Salman ini sampai di rumahnya Abi Darda, melihat Ummu Darda mutabadzilatan, melihat pakaian ibunya Ummu Darda ini adalah pakaian yang sudah mungkin terlihat sudah buruk atau tidak layak pakai. Di sini dikatakan mutabadzilatan, yang sudah pakaian ini yang sudah lama dipakai, mungkin sudah waktunya untuk semestinya sudah diganti dengan yang baru. Ya, faro'a Ummu Darda mutabadzilatan. Faqala ma sya'nuk? Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Ketika sahabat Salman masuk ke rumahnya sahabat Abu Darda, melihat ibunya Ummu Darda ini memakai pakaian yang sudah lusuh, ya. Maka kemudian bertanyalah sahabat Salman, bagaimana keadaanmu? Dijawab oleh ibundanya tadi, ibundanya Abu Darda, sahabat Abu Darda menjawab, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Itu saudaramu Abu Darda itu kayaknya enggak punya kebutuhan lagi di dunia ini. Sahabat kamu, saudara kamu Abu Darda itu kayak enggak punya hajat lagi di dunia ini. Itu artinya kayak sudah enggak ngurusi lagi, kayak enggak tahu sudah urusan begitu. Sampai-sampai pakaian sudah lusuh masih dipakai, tidak diganti. Nah, jadi ini bahasa yang disampaikan oleh ibundanya Abu Darda ini ada sedikit sedikit bahasa kinayah. Laisa lahu hajatun fid dunya, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Maka faja Abu Darda, kemudian ada sahabat Abu Darda di situ membuatkan makanan, fasona alahu ta'aman, buatkan makanan karena ada tamu datang, maka beliau kemudian menyiapkan makanan. Faqala lahu, kata sahabat Abu Darda, kul fa inni shaimun. Tadi sahabatnya Salman datang kan mengunjungi beliau, sahabat Abu Darda, dibuatkan makanan. Kemudian kata sahabat Abu Darda, setelah dibuatkan makanan tadi, dah makanlah makanan yang sudah saya buatkan ini, kalian makan. Fa inni shaimun, kalau saya lagi puasa. Kata sahabat Abu Darda. Qala ma'ana biakilin hatta ta'kula. Kata sahabat Salman, saya tidak akan makan sehingga kamu juga ikut makan dengan saya. Kamu yang buat kok kamu enggak ikut makan. Tadi kata sahabat Abu Darda, kalian makan kalau saya lagi puasa. Kemudian dijawab lagi sama sahabat Salman, ma'ana biakilin, saya enggak akan makan hatta ta'kula, sehingga kamu juga ikut makan.
Akhirnya mau tidak mau fa'akala, ikut makanlah sahabat Abu Darda ini. Ini kalau dia puasa sunnah kan boleh-boleh saja kemudian dibatalkan. Falamma kana al-lail dhahaba Abu Darda yakumu faqala lahu nam fanama. Ketika waktu malam, ya, sudah waktu malam ya, setelah Isya katakanlah semacam itu, Abu Darda pergi. Sahabat Abu Darda ini berdiri. Mungkin sebelumnya lagi santai-santai atau bagaimana, berdiri. Ingin mengerjakan sesuatu. Fakola, kemudian kata sahabat Abu Darda kepada sahabatnya Salman yang berkunjung ini, "Nam, kamu tidur saja." Nah, akhirnya tidur sahabat Salman. Tsumma dhahaba yaqumu faqala lahu nam. Tsumma dhahaba yaqumu faqala lahu nam. Falamma kana min akhiril lail qala Salman, ketika sudah masuk di penghujung malam, sudah berada di penghujung malam, maka sahabat Salman mengatakan, "Kum al-ana fa shallaya jami'an." Kata sahabat Salman ini mengatakan, ini kan sudah di penghujung malam, sudah mau masuk waktu subuh. Kata sahabat Salman, kalau sekarang ayo kita bangun, ayo kita mengerjakan sholat. Faqala lahu Salman. Nah, ini kata kunci di dalam bab yang kita bahas. Faqala lahu Salman, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu." Ini kata sahabat Salman memberikan nasihat kepada sahabat Abu Darda begini. "Wahai sahabat Abu Darda, wahai saudaraku, inna li rabbika 'alaika haqqan." Kamu ini memang memiliki tanggung jawab terhadap Tuhanmu, atau Tuhanmu memiliki hak atas dirimu. Artinya kita juga melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini terhadap diri kita juga memiliki hak. Kata sahabat Salman. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan keluarga kita, orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita ini atas diri kita juga memiliki hak. Maka kata sahabat Salman, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap mereka yang memiliki hak, berikanlah haknya kepada mereka. Kenapa? Karena tadi yang dilihat oleh sahabat Salman terhadap sahabat Abu Darda, pertama, sahabat Abu Darda buatkan makanan nih buat sahabat Salman. Ketika sudah ditawari, ayo ini kamu makanlah, saya nggak makan, saya lagi puasa, begitu. Nah, waktu sudah masuk waktu malam, bukannya beristirahat sahabat Salman ini, sahabat Abu Darda bukannya beristirahat, malah yakumu dhahaba yakumu. Tadi dikatakan dhahaba yakumu. Waktu malam masuk bukannya untuk istirahat, beliau ternyata melakukan ibadah yang lain. Padahal semestinya itu adalah waktu untuk beristirahat. Maka dikatakan oleh sahabat Salman tadi, inna li rabbika 'alaika haqqan, bahwa Tuhan itu memiliki hak atas kita. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, dan tubuh kita ini juga memiliki hak terhadap kita. Artinya kalau sudah waktunya untuk beristirahat, ya istirahat. Jangan kemudian terlalu sehingga membuang daripada hak yang ada. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan, dan keluarga kita juga memiliki hak yang sama. Sebagaimana tadi kata beliau melihat bahwa ibunda beliau ini, sahabat Salman melihat ibunda sahabat Abu Darda memakai pakaian yang sudah lusuh. Beliau juga mengingatkan wali ahlika 'alaika haqqan, bahwa keluargamu juga memiliki hak yang sama. Far'a Ummu Darda umutabadzilatan. Jadi maksudnya Ummu Darda di sini bukan ibundanya, bukan ibunda, tapi adalah istri daripada sahabat Abi Darda, istrinya yang dimaksud. Jadi kata beliau wali ahlika 'alaika haqqan, istrimu, keluargamu, istrimu juga memiliki hak atas dirimu.
maka setiap yang memiliki hak ini diberikan masing-masing. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu, kemudian itu didengar oleh Rasulullah sampai kepada Rasulullah. Apa komentar Rasulullah? Shadaqa Salman. Benar yang disampaikan oleh sahabat Salman, berikanlah setiap yang memiliki hak, berikanlah hak itu kepada setiap mereka yang memiliki hak. Tubuh memiliki hak, Tuhan kita juga, artinya kita juga memiliki kewajiban, kita laksanakan. Waktunya kita istirahat, ya. Apa yang menjadi kewajiban kita terhadap istri, terhadap keluarga kita, juga kita berikan hak itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Bertemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.